Pendekatan, prajurit, bertarung, orang, semua, formasi, atur, maju, bergerak. Kian takdir yang terikat pada garis misterius 9 langit. Hancurkan. Sungguh layak dengan takdir garis misterius 9 langit, menjadi dewa bahkan sebelum naik. Kian, apa kau gila? Apa kau menganggapku pekerja pembongkaran, merobohkan rumah setiap hari? Guru, mengapa aku bekerja begitu keras, namun masih belum bisa naik? Guru, Itu karena kulitauku ini. Ini kumun dan kecil. Tidak bisa menampung dewa agung sepertimu. lalu apa yang harus aku lakukan? Kalau begitu, maka ini satu-satunya solusi. Ini leontin dia bermotif naga. Ini bisa membimbingmu menemukan orang mulia dengan energi naga. Untuk membantumu naik dan menjadi dewa. Ambillah. Tidak. Aku berkata, ingin tetap di gunung, untuk merawatmu di masa tuamu. Sudah kubilang kau ini orang bodoh. Apa kau tidak tahu untuk turun gunung? Temukan kakak seniormu. Biarkan dia mengatur pekerjaan untukmu. Hasilkan lebih banyak uang. Dan kirimkan kepada guru. Itu tidak sama. Bisakah itu menafkahi gurumu di masa tua? Tapi guru, Tapi apa pergi saja? Mencoba merebut paha ayamku lagi. Jalan Sigua nomor 66. benar ini tempatnya. Guru berkata, kakak senior adalah teladan Swanman. Aku harus belajar dengan baik dari kakak senior. Untuk nafkahi guru, saat tua aku cari uang. Kakak uang, adik perempuan sudah menghitungnya. Kamu ditakdirkan untuk kaya dan mulia. Jiang Jiao kakak senior Li Qian. Terima kasih kakak uang atas karnavalnya. Kakak senior, apa yang ingin kalian semua tanyakan? Ketik di layar publik. Jangan khawatir, adik perempuan akan jawab satu persatu. Semuanya silakan ikuti dan sukai. Kakak senior, tak perlu banyak bicara untuk meramal. Kalian semua saudara, adik perempuanku ada di sini. Cukup untuk hari ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jika aku diam saja, siapa yang akan melihatnya? Saat kau pun tak sanggup beli makan, kamu juga harus telanjang. Kakak senior, aku pikir kita harus mengikuti jalan yang benar, mencari uang yang bersih. Guru telah menginstruksikanku, mencari pekerjaan kan? Aku kebetulan punya pekerjaan di sini. Itu sempurna untukmu. Ayo pergi. Adik perempuan seorang kultivator. Lakukan satu perbuatan baik setiap hari. Apakah orang ini hidup atau tidak? Sepenuhnya tergantung padamu. Kakak senior. Apa? Pernikahan pembawa keberuntungan. Aura termanifestasi sebagai wujud. Buka. Fu Tingchen Taipan Properti nomor 1 Li Jianchan. Pada tubuh orang ini. Mengejutkan, dia diresapi dengan Ki Naga. Dia pasti orang yang sangat kaya dan mulia. Tapi mengapa Ki Naga ini begitu samar? Lemah dan rapuh. Matahari, bulan, bintang, langit, dan bumi bersinar. Semoga berkah kembali ke hati. Hancurkan. Selesai.
Orang malang berumur pendek menabrakku. Anggap dirimu beruntung. Tidak bagus. Anggur afrodisiak memiliki efek afrodisiak. Kenapa aku semakin haus semakin banyak minum? Guru, balok atap yang rusak ini jatuh lagi. Guru, muridmu telah berhasil naik dan bahkan melihat seorang saudara abadi. The film was translated and narrated by M Media. Wanita, kamu sendiri yang menyebabkan ini. Tadi malam kami. Guru, muridmu telah berhasil naik dan bahkan melihat seorang saudara abadi. Hari pertama turun gunung, aku melecehkan seorang pria. Aku telah menyebabkan masalah-masalah besar. Dia nggak akan sampai manggil polisi, kan? Tidak mungkin. Aku harus melihat seperti apa dia. Jika aku bertemu dengannya lagi di masa depan. Terduga, adik perempuan bodoh itu ternyata cocok 8 karakter dengan pria berumur pendek ini. Dia tidak dengan pria berumur pendek itu. Tidurkan. Sungguh sial. Asisten sang asisten Footington. Halo Ketua Fu. Cari dengan segala cara. Menemukan wanita pemakai liontin giap bermotif naga. Dan membawakanku keberuntungan. Ya, Pria pendek yang bawa keberuntungan tadi malam ternyata adalah Taipan Real Asta terkaya Jiangcheng, Footington. Kakak senior. Kemana kamu pergi? Adik perempuan. Kamu tidak dengan pria berumur pendek itu. Hal itu kan
Kakak senior, tolong jangan beritahu guru. Jika guru tahu bahwa di hari pertamaku turun gunung, aku tidur dengan seorang pria. Dia pasti tidak akan mengampuniku. Tidak apa-apa. Terima kasih kakak senior. Hanya saja, apakah kamu tahu siapa pria itu? Aku minum terlalu banyak. Aku tidak ingat. Kakak senior, sekarang satu-satunya keinginanku adalah mencari uang dengan benar untuk menafkahi guru di masa tuanya. Kakak senior, aku akan mandi dulu. Bodoh. Jika kau bawa keberuntungan yang dikirim surga, maka jangan salahkan aku. Apakah kamu sudah menemukannya? Maaf, belum. Temukan dia dalam 3 hari. Jika tidak, pasrahkan dirimu. Ya, Siapa sebenarnya kamu? Di mana tepatnya kamu? The film was translated and narrated by M Media. Rajin dan pekerja keras. Ketahanan stres yang kuat. Ini menggambarkan. Bukankah itu aku? Kau nekat jual rumah berhantu ke aku. Hari ini, aku pasti butuh penjelasan. Kalau tidak, kau tidak akan tenang. Dasar penjual tidak bermoral sialan. Apa kau mencoba membunuhku? Semuanya. Kalian semua jadilah hakimnya. Sebelum aku dan pasanganku yang lama pindah, kami sangat sehat. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, tulang ekorku patah. Suamiku juga celaka dan berakhir dalam keadaan vegetatif. Aku rasa kau hanya melihat harga rumah baru-baru ini turun dan sengaja mencoba memeras kami. Satpam. Dia benar. Rumah ini benar-benar punya masalah. Aku bisa menciumnya dari jauh. Bau kemiskinan darimu itu. Kau bersekongkol dengan nenek tua itu kan? Kamu memiliki takdir bintang kesepian iblis langit. Ibumu meninggal saat melahirkanmu. Ayahmu tertabrak mobil saat menyelamatkanmu. Suamimu bahkan menemukan seorang waria dan meninggalkanmu. Kehidupan keluargamu tidak beruntung. Dan hidupmu kesepian dan pahit. Kamu bahkan punya bau mulut. Bibi, keluargamu tinggal di Fui Jiayuan Gedung 5 Apartemen 2604 benar? Benar sekali. Energi tenang roh terhenti. Pergeseran kosmik bergerak. Ini vas keluarga kami. aku sudah bisa berdiri sekarang, sayangku. Aku sudah bisa berdiri sekarang, sayangku. Terima kasih guru. Terima kasih banyak, guru. Terima kasih banyak, guru. Ketua Fu, haruskah aku? Tidak. Bibi, vas ini adalah benda kuburan kuno. Hanya tempat seperti museum. Tempat berkumpulnya keberuntungan. Bisa menekannya. Baiklah, ketika kita kembali kali ini, kita akan menyumbangkannya ke museum. Baiklah. Ayo pergi. Bagus sekali. Orang miskin, bisakah kau membeli rumah? Jika tak bisa beli rumah, minggir sana. Jangan berdiri di sini pamer. Aku di sini untuk wawancara kerja. Mengapa kolom pendidikanmu kosong? Jangan bilang. Kau bahkan tidak menyelesaikan sekolah dasar. Sejak kecil aku mengikuti guruku. Berkultivasi di Gunung Langlang. Aku tidak punya itu. Lagi pula, iklan rekrutmenmu tidak menyebut soal butuh gelar. Baiklah, aku membuat aturan sekarang. Tanpa ijazah universitas tidak boleh masuk. Apa yang akan kau lakukan tentang itu?
Kau sengaja mempersulitku. Tidak berpendidikan. Dan kau berani datang wawancara di grup full. Mereka pamerkan wanita muda di seberang jalan. Mereka tidak peduli dengan ijazah. Kau bisa coba ke sana. Berbicara tanpa etika. Tampar dia. Mulut anjing tidak bisa memuntahkan gading. Kata-kata kurang ajar. Dan memukulmu. Satpam usir dia untukku. Kau. Aku ingin lihat siapa yang berani. The film was translated and narrated by M Media. Ketua Full. Kapan grup Fu mulai mempraktikkan diskriminasi akademik? Ketua Full, aku juga takut jika orang semacam ini, orang tanpa ijazah datang. Itu akan membuat klien merasa bahwa kami tidak profesional dan merusak reputasi perusahaan kami. Orang sepertimu, sombong menjilat yang kuat menindas yang lemah, barulah benar-benar memengaruhi reputasi perusahaan. Ambil resum itu. Bersihkan. Berikan padanya. Minta maaf. Maafkan aku. Kau sebenarnya cukup baik. Gaji bulanan 10.000. Komisi dihitung terpisah. Makan dan akomodasi termasuk. 5 asuransi sosial dan 1 dana perumahan. Tertarik bergabung dengan perusahaan kami? 10.000. Apa? Terlalu sedikit. Tidak. Aku akan ikut. Asisten Shang. Bawa dia untuk memproses pengunduran dirinya. Bawa dia pergi. Ketua Fu, aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Ketua Fu, bajingan. Semoga kau mati mengenaskan. Goa Belamu gelap. Pasti akan ada bencana berdarah. Jika setiap hari kau berbuat baik sekali, barulah kau bisa menghindari bencana. Bajingan itu masih mengutukku. Hati-hati. Aroma ini sangat familiar. Sentuhan ini sangat familiar. Mungkinkah orang dari malam itu adalah kamu? Apa itu aku? Ketua Fu. Orang yang kau cari sudah ditemukan. Maafkan aku. Aku salah mengenali orang. Siapkan mobilnya. Ya. Membuatku takut setengah mati. Untung saja itu bukan hantu berumur pendek itu. Bagaimana dia begitu mirip dengan hantu berumur pendek dari malam itu? Mungkinkah? Tidak mungkin. Di mana Leontin Gyokku? Nona Chang, Ketua Fu menunggumu di dalam. Baiklah. Ketua Fu. Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa kamu adalah pengantin kebahagiaanku? Apakah kamu masih ingat ini? Leontin Giok bermotif naga. Maafkan aku. Aku minum terlalu banyak malam itu. Kompensasi apa yang kamu inginkan? Mobil, rumah, uang. Katakan apapun yang kamu inginkan. Kamu menganggapku orang seperti apa? Itu adalah yang pertama bagiku. Aku hanya ingin menikahimu. Dan menjadi istrimu yang sah. Jika dia bukan pengantin kebahagiaanku, aku khawatir aku akan tidur seumur hidup. Baiklah, besok aku akan meminta asistenku menjemputmu kembali di rumah bangsawan. Halo Nona Chang. Halo Nona Chang. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu harus memanggilku Nyonya.
Ya, Ya, Liontin Giokku tidak mungkin jatuh di rumah hantu berumur pendek itu kan? apa yang kau lakukan? Properti pribadi. Dilarang masuk. Kakak Satpam, Liontin Giokku sepertinya jatuh di dalam. Mencari Liontin Jiao, ini adalah kediaman orang terkaya di Jiangchen. Setiap bata dan ubin lebih berharga dari nyawamu. Aku rasa kau ingin masuk dan mencuri sesuatu kan? Tangan dan kakiku jauh lebih bersih daripada hatimu. Lagi pula, aku lihat rumahmu tidak terlalu bersih kan? Rumahmu mengumpulkan energi yin dan air, dikelilingi energi jahat. The film was translated and Kau sering kehilangan narrated uang by akhir-akhir M. ini Diaz. kan? Selama kau membiarkanku masuk, aku jamin kau akan memiliki keberuntungan yang berkelanjutan. Bagaimana? Aku rasa kau hanya seorang dukun penipu. Keluar. Ketua Fu Anda sudah kembali. Masih belum keluar. Ya, Kamu baik-baik saja. Ini rumahnya. Pria yang ditakdirkan sial dari malam itu adalah bosku. Hai, Bos, ini rumahmu. rumah yang baru kubeli. Apakah ada masalah? Rumahmu. Ada sesuatu yang tidak bersih di dalam. Tapi bagiku, itu sama sekali bukan masalah. Kalau begitu aku serahkan padamu. Oh tidak, kamar ini. Sepertinya ini kamar tempat aku malam itu melecehkan seseorang. Hal yang tidak bersih itu ada di dalam. Kau pernah ke sini? Oh tidak, jika bos tahu bahwa aku melecehkan seseorang di rumah barunya, pekerjaan baruku akan hancur. Bagaimana itu mungkin? Itu semua dipimpin oleh cermin Bagua. Baiklah. Kalau begitu lihatlah. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Apa ini? Berhenti bicara omong kosong. Menyingkir. Matahari bulan dan bintang terbit. Pikiran baik di hati berkah kembali. Pecah. Aneh. Bukankah itu sudah disingkirkan terakhir kali? Bagaimana itu bisa kembali? Mungkinkah kau harus hati-hati? Seseorang ingin menyakitimu. Hati-hati. Bos, kau terluka. Bos, terluka oleh energi jahat. Itu akan sangat serius. Itu perlu segera diobati. Kau tidak perlu telanjang untuk penyembuhan. Apa yang kamu takutkan? Bekas luka ini sudah berakhir.
Aku benar-benar tidur dengan bos. Jika bos tahu aku tidur dengannya, aku akan kehilangan pekerjaanku, dan aku akan ditangkap. Bos, aku tidak bisa mengobati lukamu. Kau harus mencari dokter profesional untuk menanganinya. Aku akan pergi sekarang. Kenapa kamu panik? Guru akan melahirkan. Aku harus kembali dulu. Sial, aku lupa mencari liontin geok. Aroma ini persis seperti aroma wanita itu. Dari malam itu. Bicara. The film was translated Siapa sebenarnya and kamu? narrated by M Media. Ting Chen masih belum tahu kalau orang malam itu adalah adik. Aku harus memanfaatkan waktu untuk menjadikannya milikku. Aku hanya seorang pendeta Tao kecil dari Gunung Langlang. Masih berbohong. Aku ingat aromamu. Ting Chen, aku datang membawakan musuh. Suami apa yang kamu lakukan? Jadi dia bajingan besar. Dia punya istri dan masih berkeliaran di sini. Tapi, mengapa suara ini terdengar sangat familiar? Apakah ada yang salah? Jika kau tidak mau menunjukkannya, jangan. Siapa peduli? Suami, kenapa kamu terluka? Bajingan. Nona Chen. Kita belum menikah. Tolong panggil aku dengan namaku. Ting Chen, apakah kamu membenciku? Aku memberikanmu keperawananku. Kamu tidak bisa meninggalkanku. Aroma padamu. Kenapa berbeda dari malam itu? Mungkin karena aku mengganti sabun mandiku beraroma mawar. Aku paling benci aroma mawar. Keluar. Mulai sekarang tanpa perintahku. Kamu tidak diizinkan masuk. Hancurkan. Oh tidak, apakah dia tahu? Kakak senior. Akhir-akhir ini, kau mulai tidak pulang ke rumah di malam hari. Aku sedang jatuh cinta. Aku melihatnya. Kamu melihat apa? Melihat pakaian dan riasanmu. Jelas sekali kau punya pacar. Pendukung utamamu. Namanya Wang Xiaogui. Dia sudah lebih dari 50. Aku sudah menghitungnya. Dia akhirnya akan kehilangan keluarga dan hartanya. Nasib yang sangat malang. Kakak senior, dia bukan pasangan yang baik untukmu. Adik seperguruan. Aku mencintainya. Aku tidak bisa meninggalkannya. Kakak senior. Orang miskin mencari jalan keluar. Ketekunan membawa kekayaan. Kakak senior, aku menemukan pekerjaan baru. Mulai sekarang aku bisa menopangmu dan guru. Adik seperguruan, kamu benar-benar terlalu baik. Ngomong-ngomong, adik seperguruan, bau apa ini di tubuhmu? Harum sekali. Seharusnya, kayu cendana kan? Jati begitu. Semua rumah berhantu di Jiangcheng disatukan. Tidak seangker yang ini. Siapapun yang tinggal di sana menjadi gila. Bawa dia pergi untukku. Lepaskan aku. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Berani menghalangi bisnisku. Apa kau tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu. Orang-orangku milikku, Ting Chen.
Tidak ada yang bisa menyentuh. Dia adalah karyawanku. Saat memukul anjing harus lihat pemiliknya. Hari ini, aku membawa puluhan miliar dana untuk menilai kualifikasi Gretsiamu. Sepertinya, Gretsiamu tidak layak investasiku. AS dengan sejarahnya yang baru sahabat. Apakah pantas berbicara tentang menilai Gretsia? Bukankah uang tidak pernah cukup? Lagi pula, karena ini bermanfaat bagi Gretsia, dan rumah ini dijual oleh kami. Aku akan menanganinya. Ketua Fu, aku memeriksa. Rumah ini memang rumah berhantu, dan setengah tahun yang lalu 5 anggota keluarga meninggal di sana. Istri Ketua Fu mengatakan, itu mengumpulkan 7 roh jahat. Kesombongan, iri hati, kemarahan, kemalasan, keserakahan, kerakusan, hawa nafsu. Secara pribadi memimpinnya. Selama Li Qianqian melangkah ke rumah ini, dia pasti akan mati. Kamu tidak bisa bercanda dengan nyawamu sendiri. Anakku, masih terjebak di rumah terkutuk ini. Kalian semua dari Gretsia. Berani lakukan, tapi takut bertanggung jawab. Kalian semua orang picik. Aku akan pergi. Jangan khawatir. Anakku ada di rumah ini. Tolong selamatkan dia segera. Hati-hati. Ya. Roh jahat tidak bisa menyerang. Segala hukum tidak dapat melampaui. Energi spiritual berkumpul. Lindungi seluruh keberadaanku. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, Li Qianqian. Sebentar lagi aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Rumah ini sangat angker. Aku akan mendobrak pintu dan masuk saja. Kalian semua menjauh. Anakku, jika ada apa-apa, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Energi kebenaran seperti pelangi di 9 langit. Roh jahat gemetar hancur oleh suara itu. Aku berharap semua makhluk hidup damai selamanya. Menekan kejahatan dan mengusir iblis mewujudkan kekuatan ilahi. Panggil. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. The film was translated and narrated by M Media. Bayangan gelap menutupi matahari. Roh jahat mengumpulkan energi. Kutukan dan keluhan melilit tubuh. Semua makhluk hidup takut. Sudah berakhir. Li Qianqian hari ini pasti akan mati. Dia mustahil membuat roh-roh jahat itu marah dan melibatkan kita kan. Penipu Gretsia. Dia akan membunuh anakku. Kembalikan anakku. Anakku. Ketua Fu. Nona Li berada dalam bahaya besar. Aura jahat ini terlalu kuat. Tolong pergi. Lepaskan. Aku akan masuk untuk menyelamatkannya. Li Qianqian, pergi ke neraka.
Kian. Mencampuri urusan. Hari ini, kalian semua pasti akan mati. Kian. Bagaimana mungkin? Dia memiliki takdir gadis misterius 9 langit. Mendekat, prajurit, lawan. 1. Semua. Formasi atur font tindakan. Hancurkan dengan cepat. Hancurkan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Guru benar-benar tidak berbohong padaku. Orang mulia dengan kinaga bisa membantuku naik. Ayah, Anakku. Bos, terima kasih sudah membantuku naik. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kau akan mengabaikan segalanya dan bergegas masuk untuk menyelamatkanku. Aku takut kamu terluka. Jika kamu mati itu memengaruhiku. Bagaimana dengan merek Brookfo? Apa kau sebenarnya peduli padaku? Aku hanya tidak ingin memproses klaim cedera kerjamu. Kapitalis sialan. Peri. Ketua Fu, untuk berterima kasih kepada Nona Peri, aku sudah memutuskan untuk menginvestasikan 100 miliar dana, seluruhnya. the Di film was Gracia. translated Kau cukup tercerahkan. and narrated Baiklah, by aku tak akan M-Media. ganggu kamu lagi. Aku akan pulang. Manajer Shao, Ketua Fu, peninjauan rumahmu tidak menguntungkan, menyebabkan seorang rekan kerja dalam bahaya, diturunkan jadi petugas kebersihan. Li Kian, dengan berani membasmi kejahatan dan mengamankan investasi Gracia, dipromosikan menjadi manajer penjualan. Gaji bulanan 50.000. Bonus 1 juta. Terima kasih, bos. Kau benar-benar terlalu baik padaku. Kau praktis adalah dewa kekayaanku. Bos, aku sangat menyesal. Aku terlalu bersemangat. Aku hampir membuatmu kehilangan kehormatan priamu. Maafkan aku. Jangan khawatir. Bahkan jika kamu menciumku, aku tetap akan menolak. Aku... Li Yuanbai, kakak senior Li Kian. Kakak seperguruan. Kakak seperguruan, kenapa kau di sini? Jiao memberitahuku kau turun gunung. Jadi aku sengaja datang menemuimu. Kau pasti banyak menderita di gunung kan? Lihatlah dirimu. Kau jadi sangat kurus. Sejujurnya, kedua orang ini cukup serasi. Keduanya berasal dari sekte Teo. Aku memasang jimat kau mengusir kejahatan. Anak emas dan gadis giok pasangan ideal. Ayo, kakak senior akan mengajakmu makan. Li Kian. Apakah ini kakak seniormu? Kenapa aku tak pernah dengar kamu bilang itu? Bos, ini kakak seperguruanku Li Yuanba. Dia yang paling tampan. Dan pendeta Tao terkuat di kuil Tao kami. Semua gadis di Gunung Langlang sangat menyukainya. Semua. Halo. Tuan Li, bolehkah saya bertanya di mana Anda bekerja? Tawis rendahan ini anggap 4 lautan rumahnya. Jadi itu berarti
Kalau begitu dia gelandangan pengangguran. Pengangguran gelandangan apa? Itu menggantung labu menyelamatkan dunia. Itu sangat mulia. Tuan Li sangat cakap. Apakah Anda sudah membeli rumah? Praktisi tahu. 4 lautan dianggap rumah mereka. Jadi istri dan anakmu tidur di bawah jembatan. Bos, kakak seperguruan. Nanti, kalau aku punya uang, aku akan membelikanmu rumah. Sangat patuh. Li Qianqian, kamu membayarnya. Aku, Kenapa kau mengincarku seperti ini? Posisi tinggi apa yang kamu pegang? Tidak terlalu berbakat. Hanya orang terkaya di Jiangchen. Hanya dengan aset lebih dari beberapa miliar. Di masa depan aku pasti tidak akan membiarkan istri dan anak-anakku tidur di gang. Mereka semua sudah pergi. Ketua Fu. Apa kau dengar? Suara gigi geraham belakang jadi debu. Siapkan mobilnya. Ya, Ketua Fu. Kau berada di restoranmu sendiri. Kenapa kau masih diam-diam? Ini namanya memeriksa restoran. apakah ini mantra-mantra di sini? Kenapa aku tidak mengerti satu kata pun? Bahkan tidak bisa mengerti bahasa Inggris akhir-akhir ini. Bahkan tidak menyelesaikan sekolah dasar kan? Ini adalah restoran barat kelas atas. Ada warung makan di jalan sebelah. Itu lebih cocok untukmu. Apa? Sekarang kau butuh gelar hanya untuk makan. Mulai sekarang di restoranku, semua menu akan diubah ke bahasa Mandarin. Juga, usir para sombong ini keluar dari restoranku. Ya. Maafkan aku. Ini adalah kesalahan kami. Ini menu Cina. Dasar idiot buta. Apa kau tidak tahu dia milik bos? Kau dipegang. Nona, saya minta maaf. Saya buta. Saya bicara tanpa berpikir. Saya pantas dipukul. Garis karirmu tidak jelas. Masa depanmu mengkhawatirkan. Jika kau tidak benar-benar menyingkirkan kesombonganmu, kau tidak akan pernah berhasil dalam hidupmu. Apa kau dengar itu? Pergi. The film was translated and narrated by Kakak M seperguruan. Media. Pesan apa saja aku akan menyukainya. Baiklah. Aku akan pesan makanan favorit adik junior. Kau pasti akan menyukainya. Ketua Fu. Sepertinya, kau telah menjadi bagian dari Kencan. Apakah orang-orang di bawah gunung semua makan daging mentah? Ini adalah steak tartar. Rasanya lebih enak mentah. Bawakan yang terbaik dari toko. Steak terbaik dan wajan panggangan. Aku akan memasaknya sendiri untuknya. Kakak seperguruan kau luar biasa. Adik junior. Coba potongan ini lihat matang masakan. Berhenti. Bos, kenapa kau makan di sini juga? Li Qianqian, kamu belum menyelesaikan pekerjaanmu hari ini. Kembali dan lembur. Daging sapi sebagus ini. Setidaknya biarkan aku mencicipinya. Setaku. Catatan kerja. Tidak boleh pulang kerja sampai selesai. Kapitalis jahat. Setaku. Bos,
Uang ini tidak akan dipotong dari gajiku kan? Ini adalah makanan Steph untuk lembur. Ini bukan untukmu. Keluar. Makan pelan-pelan, jangan tersedak. Bos, aku tidak akan minum ini. Mudah sekali mendapat masalah. Masalah apa? Tidur dengan bos. Sayang sekali. Segelas anggur ini berharga 100.000. Pantas saja ini, anggur seharga 100.000. Sangat sepadan. Segelas lagi. Li Qianqian. Kamu benar-benar terobsesi dengan uang. Kamu tak bisa minum, tapi habiskan sebotol penuh. Hantu berumur pendek? Terakhir kali, aku bahkan tidak sempat melihatmu dengan jelas. Terakhir kali. Kali ini, aku akan melihatmu dengan baik. Lahan di timur kota itu. Setelah persetujuan keluar, konstruksi diperkirakan mulai September tahun depan. Aku tidur dengan bos lagi. Ketua Fu. Kalau begitu silakan dan sibuklah. Ketua Fu, aku tunggu sampai kau selesai. Ketua Fu, tolong jaga dirimu. The film was translated and narrated by M Media. Bos, tadi malam apakah aku melakukan sesuatu padamu? Kamu tadi malam cukup intens. Tidur denganku lalu kabur. Aku ini apa? Anggap saja kau. Sial. Tadi malam kamu benar-benar membuatku kacau. Kemana kau bisa lari, iblis? Di mana iblisnya? Bagaimana bisa menghilang? Muncul. 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 Berhenti muncul. Cepat atau lambat aku akan menangkapmu. Sudah berakhir. Aku sudah merusak begitu banyak barangmu. Apa aku tak harus bekerja untukmu seumur hidup? Bukan tidak mungkin. Nyonya tadi malam Ketua Fu membawa wanita itu ke kantornya. Mereka habiskan malam bersama. Para pemegang saham dalam rapat pagi ini. Semua melihatnya. Li Qianqian. Li Qianqian. Li Qianqian, kamu bilang akan ikut jalan yang benar dan mendapatkan uang yang bersih. Aku lihat kamu bahkan tidak bisa melakukannya.
Halo kakak seperguruan. Kami dengan adik seperguruan. Mari kita bersantai sebentar. Li Qianqian. Kakak seperguruan sudah lama menyukaimu. Dupa afrodisiak ini membuat kalian berdua hidup tanpa pernikahan. Maka kamu tidak akan pernah lagi bisa merebut pria dariku. Kakak seperguruan perempuan. Maaf soal itu. Kami terlambat. Belum terlambat. Kita bertiga sudah lama tidak berkumpul. Mari kita berkumpul dengan baik hari ini. Baiklah. Aku lagi. Malam ini kita. Tiang Jiao Jiao. Apakah kau benar-benar hamil? Tentu saja aku hamil. Jika kau ingin memiliki anak itu, aku bisa beri nafkah anak yang layak. Jika kau ingin menggugurkan anak itu, aku akan memberimu 10 juta sebagai kompensasi. Ting Chen. Apakah kamu meninggalkanku dan bayi kita? Seumur hidup bersama orang yang tak kau cintai tidak akan membawa kebahagiaan. Tiang Jiao Jiao. Mari kita berpisah secara baik-baik. Kamu ingin mengatakan orang yang kamu cintai adalah Li Qianqian kan? Mengapa? Mengapa aku mengandung bayimu? Tetapi kamu masih tidak mau menerimaku. Tapi Li Qianqian, dia mengandung anak haram orang lain. Namun kamu masih tidak bisa melupakannya. Mengapa? Kau sudah melewati batas. Kau seharusnya tidak menanyakan hal-hal ini. Aku tidak akan membiarkan kalian berdua bersama. Jika kau berani menyakitinya, aku akan mengambil nyawamu. Di masa depan, aku tidak ingin melihatmu di rumahku lagi. Li Qianqian. Apa yang tidak bisa kumiliki, kamu juga tidak akan mendapatkannya. Selingkuhan pantas mati. Urusan kotor menjadi simpanan dan hamil telah menyebar ke seluruh perusahaan. Kau masih berani datang ke tempat kerja. Belum belajar. Tak heran mereka tak punya rasa malu. Siapapun yang bayar lebih, naik ke ranjang mereka. Ayo, ayo. Mengandalkan sedikit sihirmu, kau menindas kami. Kau bajingan dengan kehidupan pribadi yang kacau. Apakah kau di sini untuk bekerja? Atau kau datang untuk menjadi bos? Wanita tak tahu diri yang menjadi orang ketiga. Ya. Kau ikut denganku. Aku... Halo, Nyonya. Li Qianqian ini, kehidupan pribadinya berantakan. Kali ini, dia menyinggung klien. Dia pasti akan dipecat. Dia pasti sudah mendengar gosip perusahaan. Dia pasti telepon aku, bilang aku dipecat. Kenapa kau hanya berdiri di sana? Duduklah. Ini, Duduklah. Hamil jangan pakai sepatu hat tinggi. Kau bisa dengan mudah jatuh. tidak perlu ketua Fu. Sekilas sepatu ini terlihat mahal. Ini adalah kebijakan perusahaan. Jika dia tidak punya istri, mungkin dia akan menjadi ayah yang baik. Apa yang kau pikirkan? Ketua Fu, aku ada urusan lain. Aku akan pergi sekarang.
Aku sudah menasihatinya sejak lama. Li Yuanbai tanpa mobil dan rumah. Gelandangan pengangguran tak seharusnya menikah. Sekarang lihat, dia bekerja dengan perut besar, juga berbelanja dan memasak. Memang pantas dia rasakan. Bos, ini masalah pribadi antara pasangan itu. Aku tidak mau repot dengannya. Maju sedikit. Jangan sampai hilang. The film was translated and narrated by Gaun M yang indah Media. sekali. Singkirkan tangan kotormu. Ini adalah pakaian anak-anak impor. Harganya 30.000 per potong. Walau kau jual dirimu tetap tak bisa membayarnya. Aku sudah mencuci tanganku. Sudah bersih semua. Tapi kau tidak bisa menghilangkan bau kemiskinan darimu. Seorang ibu rumah tangga sepertimu hanya pantas memakai pakaian jalanan murahan. Keluar. Minta maaf. Apa kau pikir kau orang terkaya di Jiangcheng? Keluar dari sini sekarang juga. Kalau tidak aku akan memanggil keamanan. Aku katakan ini terakhir kali. Minta maaf. Keamanan, cepat usir kedua orang miskin ini. Ada apa ini? Manajer ini mereka. Dasar bodoh buta. Ini Ketua Fu. Kau dipecat. Ketua Fu. Ketua Fu, saya salah. Tolong maafkan saya. Segera keluar. Jangan ganggu belanja Ketua Fu. Ketua Fu, mengapa Anda di sini hari ini? Yang ini dan yang itu. Aku tidak mau salah satu pun dari mereka. Bungkus semua yang lain. Kirimkan ke kediaman Nona Li. Baik, Ketua Fu. Ketua Fu, pakaian ini terlalu mahal. Tidak sepadan. Aku pikir anakmu pantas mendapatkan semua hal baik di dunia ini. Ayo pergi. Aku antar kamu beli baju baru. Kau harus menjaga dirimu lebih baik saat hamil. Pakaian istriku. Aku tidak mau merepotkanmu beli itu. Ketua Fu, aku akan pergi sekarang. Ketua Fu, apakah pakaian Nona Li masih harus dikirim? Tentu saja kirimkan. Kakak senior, kamu tidak perlu khawatir tentangku. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Meskipun aku bukan ayah kandung anak itu, aku masih ayah baptiskan. Menjagamu dan anakmu adalah yang harus kulakukan. Itu bagus. Jadi dia bukan ayah dari anak itu. Kakak senior, hidupmu tidak bisa diseret olehku. Tapi, Kakak senior, aku pergi sekarang. Wanita hamil tidak boleh mengendarai sepeda listrik. Ikut denganku. Ketua Fu, apakah sesuatu baik terjadi padamu hari ini? Sebuah kebahagiaan besar. Kehamilan Nyonya memang momen bahagia. Li Qianqian, aku ingin menjadi ayah dari anakmu. selamat Ketua Fu atas kelahiran anak Anda. Li Qianqian. Apakah kau begitu bahagia sampai gila? Bicaralah. Ketua Fu, istrimu hamil, dan kamu masih di sini menggoda. Apakah istrimu tahu? Dia dan aku tidak seperti yang kau bayangkan. Hubungan semacam itu. Malam itu, kami minum terlalu banyak. Minum terlalu banyak. Jadi kamu bisa tidak bertanggung jawab, bajingan. Sebenarnya dia, Ketua Fu, Nyonya pingsan karena sakit perut. jika dia pingsan bawa dia ke rumah sakit. Aku bukan dokter. Bajingan. Ting Chen, aku awalnya ingin mengemasi barang-barangku dan pergi. Tapi aku sangat patah hati, sehingga aku hampir tidak bisa menyelamatkan anak kita. Ting Chen, bahkan jika kamu tidak menyukaiku, bisakah kamu, demi anak ini, biarkan aku pulih di sini. Jangan usir aku. Jika kau sakit pergilah berobat. Bawa dia ke rumah sakit. Ya, Tidak. tunggu. The film was translated and narrated by M Media.
Fu Desen paman tertua Fu Tinchan. Kenapa kau di sini? Keponakan, kau bicara begitu pada pamanmu. Orang tuamu meninggal lebih awal, tapi aku membesarkanmu sendirian. Bagaimana bisa kau? Aku membesarkanmu dengan sia-sia. Beberapa kali kau hampir membuatku terbunuh. Sayang sekali kan. Garis keturunan keluarga Fuku tipis. Kau bisa tak berperasaan dan tidak adil. Tapi aku pamanmu, tidak bisa hanya diam dan melihat keturunan keluarga Fu berkeliaran di luar. Masih mengandalkan kehamilannya. Jika kamu ingin tunjangan anak, menjauhlah darinya. Roh jahat di rumah Fu Tingsen. Kamu di baliknya. Aku awalnya berpikir untuk sekadar mencari pengantin beruntung, untuk menenangkan para pemegang saham. Siapa sangka, tiba-tiba muncul gadis misterius 9 langit dan merusak rencana baikku. Jika aku memberitahu Fu Tingsen tentang perbuatan buruk orang tua ini, dia pasti akan menerimaku lagi. Nona Cheng, mengapa kau pergi terburu-buru? Apakah kau mencoba melaporku? Bagaimana mungkin? Nona Cheng, sejauh yang ku tahu, pengantin malam itu bukanlah kau. Aku adalah pengantin beruntung malam itu. Kau, hidup yang rendah, masih berani mengaku sebagai gadis misterius 9 langit. Takdir 9 revolusi gadis mendalam dan naga sejati akan tanpa sadar tertarik satu sama lain. Nona Cheng, aku takut dalam hidup ini kau tidak ditakdirkan menjadi istri ketua. Aku tidak percaya pada takdir. Aku hanya percaya pada diriku sendiri. Begitu aku mengambil posisi ketua grup Fu, apapun yang kau inginkan, bisa kuberikan padamu. Tingchen, ini terakhir kalinya aku memasak untukmu. Bisakah kamu makan sedikit bersamaku? Tunjangan anak itu akan kukirim setoran rutin ke kartumu. Untuk hal lainnya, jangan pernah memimpikannya. Tingchen, aku setuju dengan kerjasama ini. Aku ingin posisi istri ketua. Baik. Sangat bagus. Botol obat ini bisa menekan kekuatan ilahi gadis misterius 9 langit milik Li Qianqian. Cari celah supaya dia meminumnya. Saat itu, Fu Tingchen akan terisolasi dan tak berdaya. Dan pasti akan mati. The film was translated and narrated by M Media. Li Qianqian, Nyonya akan segera menikah karena hamil. Kau akan segera diusir oleh Nyonya. Menjadi simpanan itu satu hal. Apa kau tidak takut ketika anak itu lahir? Orang-orang akan mengutuk anak itu. Ketua Fu membayar untuk membesarkan anak itu. Bahkan jadi anak haram tak begitu buruk. Fu Tingchen, jangan pernah muncul lagi dalam hidupku. Li Qianqian, tidak. Ada apa ini?
Kian-kian. Ada apa? Aku pulang ke Gunung Langlang kakak senior. Adik junior, apakah kamu benar-benar akan pergi? Aku sudah mengundurkan diri. Adik junior, ini adalah obat prenatal yang dibelikan kakak senior untukmu. Minumlah tepat waktu. Itu baik untuk bayi. Kakak senior mendoakanmu perjalanan yang lancar. Terima kasih kakak senior. Orang Gunung Langlang memang terbaik. Minum satu dulu. Li Kian-kian, aku menginginkanmu hidup lebih buruk daripada mati. Minum lagi. Ketua Fu Anda tidak bisa minum lagi. Bagaimana kalau aku pergi dan menjelaskan dengan jelas kepada Nona Li? Kenapa dia tidak mengizinkanku menjadi ayah anak itu? Apakah aku lebih buruk dari pendeta tahu bau itu? Aku belum pernah melihat orang sepertimu. Begitu antusias menjadi ayah. Aku ingin menjadi ayah anak itu. Kian-kian. Dasar bodoh tak tahu apa-apa. Ada apa ini? Perutku. Kenapa sakit sepanjang hari? Asisten Shan. Halo, Nona Li. Ketua Fu dalam masalah. apa? Sesuatu terjadi. Halo Dezeng. Aku mengerti. Sekarang Fu Tingsen, bawa dia ke tempatmu. Nona Li, Di mana Ketua Fu? dia ada di kamar tidur. Baiklah. Fu Tingsen, Nyonya, mengapa Anda di sini? minggir, aku harus bertemu Fu Tingsen. Kakak senior. Kapan kamu menjadi istri Ketua Fu? The Nona film Li, was apakah Anda translated mengenal Nyonya? and narrated by M Media. Adik junior, dengarkan penjelasanku. Kakak senior. Kapan kamu menjadi istri Fu Tingchen? Adik, tolong kembali dulu. Nanti akan kuberitahu. Aku... Liontin Gyokku, kenapa ada padamu? Bicaralah. Baiklah, jika kamu tidak mau bicara. Kalau begitu aku tanya Fu Tingchen. Ya. Aku menyamar sebagai dirimu. Sejak kecil kau selalu mengungguli aku. Penampilan, kemampuan, kepribadian. Aku kalah darimu dalam segala hal. Adik, bisakah kau mengalah padaku kali ini saja? Tidak heran, setelah Liontin Gyokku hilang, kamu mulai tidak pulang ke rumah di malam hari. Tidak heran di perusahaan, kamu akan bersembunyi begitu melihatku. Wajar kamu ingin menjodohkanku dengan kakak senior. Adik, demi persaudaraan sesama murid, bisakah kau mengalah padaku kali ini saja? Tapi, aku sudah mengandung anaknya. Aku juga hamil. Anak ini anak Fu Tingchen.
Fu Tingchen, Fu Tingchen. Kamu benar-benar keterlaluan. Li Qianqian, Karena ada yang menjagamu. Kalau begitu aku pergi dulu. Tingchen dengarkan penjelasanku. Li Qianqian berhenti di situ saja. Li Qianqian mengenaliku. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Jangan panik, dengarkan aku selanjutnya. Berhenti. Li Qianqian, Anakku. Tingchen, selamatkan anakku. Singkirkan Li Qianqian dan Fu Tingchen. Posisi istri ketua yang kau inginkan. Kekayaan dan kemuliaan yang kau dambakan. Aku bisa memberimu semuanya. jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan hal terjadi padamu dan anakmu. Fu Tingchen, sebenarnya aku mengandung anakmu. Hati-hati. Ada apa ini? Ada apa ini? Fu Tingchen, Jangan menangis. Aku baik-baik saja. Fu Tingchen. Kamu benar-benar harus baik-baik saja? Aku mengandung anakmu. Fu Tingchen. Fu Tingchen. Seseorang cepat panggil bantuan. Fu Tingchen. Bayinya baik-baik saja. Setelah minum obat, ibu dan anak masih selamat dan sehat. Ini benar-benar keajaiban medis. Dokter, di mana Fu Tingchen? Aku akan membawamu. Baiklah. Kami sudah melakukan yang terbaik. Terimalah belasungkawa kami. Tidak, dokter. Apakah kamu berbohong padaku? Fu Tingchen akan baik-baik saja. The film was translated and narrated by M Media. Fu Tingchen, bangunlah. Jika sesuatu terjadi padamu, apa yang akan terjadi padaku dan anakku? Akhirnya, grup Fu akhirnya jadi milikku. Halo, segera beritahu semua orang untuk mengadakan rapat pemegang saham. Li Qianqian, kau bisa saja berpegangan pada orang itu dan tetap menjadi janda seumur hidup. Tidak ada yang bisa merebut posisiku sebagai istri ketua lagi. Fu Tingchen, jangan biarkan sesuatu terjadi padamu. Aku mengandung anakmu. Kamu bilang kamu hamil anakku. Kamu sudah bangun. Apakah kamu mengenali ini? Bukankah ini Liontin Giok Chang Jiao Jiao? Bagaimana kamu juga punya satu? Dialah yang mencuri liontin Giokku dan menyamar sebagai diriku untuk bersamamu. Pengantin pembawa keberuntungan malam itu sebenarnya adalah kamu. Jadi selama ini adalah kamu. Ya. Tunggu. Fu Tingchen, aku bertanya padamu. Anak di perut Chang Jiao Jiao. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku bersumpah. Aku tidak pernah menyentuhnya. Kehamilannya tidak ada hubungannya denganku. Kalau begitu aneh. Ada sosok kuat di belakangnya, dan kemampuan mereka tidak dangkal.
Ketua Fu, paman tertuamu mengadakan rapat dewan direksi. Mengatakan kamu sudah tiada. Dia ingin mengambil alih grup Fu. Sosok kuat itu ternyata paman tertuaku. Apa? Tidak mungkin kali ini. Aku akan membalas mereka setimpal. Jangan khawatir, aku punya cara untuk membereskan mereka semua. Ketua Fu, kamu sangat menyedihkan. Bagaimana kamu tiba-tiba meninggal? Tidak bisakah kamu menangis sedikit lebih serius? Ketua Fu, bagaimana bisa kamu di usia semuda ini? Kakak senior kamu akhirnya tiba. Fu Tingchen sudah tiada. Akulah pemenangnya. Pemenang terakhir. Bukankah seharusnya aku? Lagi pula apa yang kubawa di perutku? Adalah anak Fu Tingchen. Apa? Anakmu masih hidup? Kamu menyamar dan menggantikanku, memukul Fu Tingchen, dan bahkan mencoba membuatku keguguran. Kakak senior hatimu. Bagaimana bisa begitu kejam? Karena Fu Tingchen pantas mendapatkannya, dia bahkan tidak mau mengangkat jari untukku. Tapi malah padamu, seorang wanita yang sedang hamil. Dia terus-menerus terjerat. Sekarang dia sudah tiada. Deseng berkuasa. Dan aku masih istri ketua. Anak dalam kandunganku. Juga masih pewaris grup Fu. Jadi, kalian berdua yang bekerja sama untuk membunuh Fu Tingchen. Fu Tingchen adalah keponakanmu sendiri. Bagaimana kamu tega melakukannya? Grup Fu. Seharusnya itu milikku dari awal. Ini semua karena Tuan Tua lebih menyayangi putra bungsunya dan bersikeras menyerahkannya kepada ayah Fu Tingchen. Aku mengambil nyawanya. Properti ini kembali ke pemilik aslinya. Adapun kamu, daripada memikirkan Fu Tingchen, kenapa tidak ikut denganku? Deseng, kau tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dia akan membawa anak haram dan menipu orang di mana-mana. Lebih baik menyingkirkannya untuk mencegah masalah di kemudian hari. The film was translated Kian. and narrated by M Media. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kamu belum mati. Tanpa memalsukan kematian, bagaimana aku menipu kalian semua untuk mengungkapkan kebenaran? Kau menjebakku. Jika ada masalah, ajukan ke hakim. Deseng, Jalan, kamu yang menghasut semua ini. Keponakan yang baik, aku paman tertuamu, Jan Jiao yang melakukan semuanya. Itu tidak ada hubungannya denganku. apa jelas-jelas itu kau? Dan kamu masih berani membantah. Sekarang keluar. Adik, selamatkan aku. Selamatkan aku dan anakku. Tolong lepaskan aku. Aku rela menjadi sapi dan kudamu. Kamu harus pergi bertanya pada priamu. Bukankah kamu mengandalkannya? Adik, aku salah. Kalau begitu tanyakan pada guru. Guru, apakah persembahanmu sudah cukup? Kamu bisa melihatku. Lihatlah kamu bocah nakal. Mantra tembus pandang guru. Itu sama sekali tidak berhasil menipumu. Jujur saja. Kamu bocah nakal. Guru, kenapa tidak sembunyikan sedikit energi spiritualmu? Jika aku masih tidak bisa mendeteksinya, apakah aku masih muridmu? Guru, tolong selamatkan aku. Tolong ampuni aku. Kamu dulunya adalah murid kesayanganku. Mengapa setelah kamu turun gunung, kamu berubah? Orang tidak berubah. Hanya dunia glamor di bawah gunung ini yang bisa mengeluarkan keinginan serakah manusia. Sekarang, kamu jahat dan beracun. Hari ini sebagai gurumu, aku akan ambil kembali semua kultivasimu. Guru, benar-benar mengambilnya kembali. Berpose.
Tanpa kultivasi, masih bisa keluar suara tabul darimu. Kebiasaan lama sulit dihilangkan. Kebiasaan lama mati. Orang ini memiliki energi naga. Pemandangan langka dalam 10.000 tahun. Seorang jenius kultivasi. Ayo cepat, ikut aku kembali ke Gunung Langlang. Tidak,